Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai uji normalitas populasi dengan metode Lilliefors. Jadi kita akan mengecek apakah populasi yang diwakili sampel ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk itu kita melakukan uji statistik, yaitu dengan nanti kita akan menghitung statistik uji yaitu L, yaitu maksimum FZI min SZI. Apa itu? Ini sudah dijelaskan di bagian bawah sini. FZI itu adalah peluang di mana Z kurang dari ZI, di mana Z berdistribusi normal 0,1. SZI adalah proporsi cacah dan seterusnya. Kemudian daerah kritis ini nanti adalah L, di mana L lebih besar dari L tabel alfa, N. Ini nanti kita lihat dari tabel. Jadi tujuan akhirnya kita bandingkan apakah nilai L hitung di sini dia berada pada daerah kritis ini atau tidak. Untuk selengkapnya bagaimana penghitungan ini kita akan lebih pahami nanti ketika dicontoh. Ini contohnya. Jadi untuk melakukan uji Lilliefors kita harus menghitung beberapa nilai. X ini datanya. Dan langkah pertama kita akan menghitung nilai ZI, yaitu transformasi data ke bentuk normal 01. Untuk melakukan transformasi ini, tentu kita harus mencari ini adalah X-bar atau rata-rata dan standar deviasi SD. Nah, kita akan coba praktekkan semua ini manual dengan menggunakan Excel. Oke, kita batasi dulu pada pembahasan yang kolom yang pertama ya. Jadi ini adalah contoh data yang kita punya. Yang pertama langkahnya setelah data ini ada, pertama adalah mencari rata-rata dulu. Ini bolehlah pakai ini ya, pakai fungsi ini, average. Average. Ini dapat rata-rata. Yang di contoh tadi disebut X-bar. Karena kita tidak bisa nulis X-bar di Excel ya, kita sebut rata-rata aja gitu ya. Kemudian standar deviasi. Ini bisa kita langsung pakai rumus. Rumusnya itu ini. A, standar deviasi yang sampel ini. Kemudian kita blok aja datanya. Ini 7,97. Tapi karena nanti ujiannya itu tulis, ya pakai kalkulator, otomatis ini harus kita nyari sendiri. Ya. Karena nyari sendiri, maka kita coba cari menggunakan manual ya. Caranya adalah rumusnya itu kalau ini ada enggak ya. Rumusnya itu adalah sigma xi min x bar kuadrat dibagi dengan n min 1. Enggak susah nulisnya, enggak ada ini. Jadi sigma jumlahan dari xi kurangi dengan rata-rata, terus dikuadratkan, nanti hasilnya kita jumlah, kemudian kita bagi dengan n-1. Sehingga pertama kita akan nulis gini, sama dengan ini, dikurangi dengan rata-ratanya ini, ya. Kemudian kita kuadratkan, kemudian kita kuadratkan saja. Ya, ini kita kuadratkan saja. Oke. Tapi karena nanti kalau kita drag ini dia akan ikut berubah, ini kita tambahi dolar gini. Agar apa? Agar ketika kita drag, yang nilai ini tetap. Nah, ini kita drag aja. Ya. Drag sehingga ini tetap nih B, ini yang sini B13 terus. Kalau enggak kita kasih dolar, dia akan bergerak 13-nya ini 14, 15 begitu. Hasilnya kita akan jumlahkan sum. Ya. Kemudian nanti kita akan akar ya. Ini. Kemudian ini rumusnya adalah SQRT. Ini akar dari sigma XI ya ini dibagi dengan n-1. Salah. Bukan n-1-nya ini 9. Nah, hasilnya sama dengan yang kita cari tadi. TDS sampel ini sama, berarti ini penghitungan kita sudah benar. Baik, sekarang kita sudah dapatkan X bar rata-rata sama standar deviasi ya. Sekarang kita akan menghitung ZI. Jadi kita transformasi setiap nilai XI ke bentuk normalnya.
Standar normal 1, distribusi normal 1,0. Artinya rata-ratanya jadi 0, standar deviasinya jadi 1. Caranya bagaimana? Nah, ini adalah rumusnya tadi adalah XI, sama dengan kurung XI, ini XI, dikurangi rata-rata. Rata-ratanya ini. Biar nggak lari diberi tanda dolar. B-nya tanda dolar, nomornya tanda dolar. Dibagi dengan standar deviasi, ini standar deviasinya. Nah, tapi ini harus dikasih dolar juga di sini. Biar nggak lari. Ini juga. Kita enter. Salah. Sorry. Ini dolar. Enter. Jadi ini transformasi ke nilai distribusi normal. Jadi ini. Jadi kita sudah dapatkan sampai pada kolom yang ini. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang FZI. FZI itu apa? FZI ini adalah kalau kita lihat frekuensi kumulatif harapan di mana Z kurang dari ZI. Untuk menjelaskannya kita perlu menggambar nih kayaknya. Bentar. Baik, kita akan coba mencari menghitung nilai FZI ya. Seperti tabel tadi, FZI ini, FZI. Kita akan coba mencari. Apa itu FZI? Itu peluang di mana Z kurang dari ZI. Jadi kalau misalkan ZI-nya ini X ini ZI ini. Ini X1 ini Z1. Berarti kita mencari peluang di mana nilai Z itu kurang dari min 2,32. Maksudnya kalau digambar distribusi normal itu begini. Atau kita langsung contoh aja. FZI di mana Z-nya min 1,6. Berarti min 1,6. Jadi kalau distribusi normal itu di sini dia sentralnya itu di 0. Ini 0. Ini 0 ya. Ini 0. Nah, jadi peluang itu adalah luas area di bawah kurva ini. Jadi semua luas area ini kalau kita ini 1 semuanya. Tapi kalau separuh sini setengah, sini juga setengah. Yang dimaksud dengan FZI tadi adalah kalau kita punya nilai di sini ZI, misalkan di sini ya. Ini tadi min 1,6. Min 1,6 di sini ya. Sekian-sekian gitu ya. Berarti kita ingin mencari luasan daerah di sini. Ini berapa nilainya gitu ya. Dari mana kita bisa memperoleh ini? Dari tabel. Kita lihat tabelnya. Nah, kita harus sebelum membaca tabel, biasanya tabel bisa lain-lain. Kalau tabel seperti ini di keterangan atas ini menandakan nilai dari arsiran ini gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat nanti kita mencarinya min 1,6 itu di sini posisinya. Tapi yang ada di sini dia nilainya itu dari 0 sampai 3,0. Jadi yang negatif nggak ada. Nah, bagaimana? Caranya adalah kita lihat misalkan, kita ambil nilainya tadi adalah berapa? Min 1,6 sekian. Min 1,68 ya. Berarti kita ambil di sini min 1,68 itu 1,68. 1,68 itu ketemunya adalah 0,4535 ya. 4535 itu apa? Ini adalah luas ini antara 0 sampai sini 1,68 di sini. Di 4,535 itu tadi di sini. Jadi di sini ini 1,6. Jadi yang dimaksud di tabel itu daerahnya adalah ini. Daerah arsiran ini. Sorry. Ini. Yang di tabel itu yang ini. Padahal kita mencari yang ini itu dia akan sama dengan ini. Ya, berarti yang daerah sisanya itu adalah yang daerah sini semua, sebelah kanan ini, dia nilainya setengah. Kan kita bilang tadi, ini kan 1 semua. Kalau separuh sini berarti dia setengah. Berarti kalau sisanya di sini adalah 0,5 kurangi dikurangi sini tadi adalah berapa tadi? 4535. Di sini tadi nilainya adalah 0,4535. Berarti daerah di sini adalah nilainya adalah 0,5
0,5 kurangi 0,4535 ya. Jadi kalau negatif itu berarti nanti 0,5 dikurangi gitu ya. Oke, di sini sama dengan 0,5 dikurangi 0,4535 gitu. 0,0465. Nah, untuk berikutnya yang ini 0,9279. Sama caranya kita lihat di ini di tabel 0,93 kita bulatkan. 0,93 di sini 93. 0,3238. Berarti sama dengan 0,5 dikurangi 0,3238 dan seterusnya. 0,5 dikurangi 0,80. 0,80 di sini 2881. 0,2881 dan seterusnya. Karena ini nilainya sama, ZI-nya berarti ini ya sama. 0,2119. Nah, kalau sudah positif enak sekarang positif. Ya, kalau positif sekarang enak. Tinggal nanti positif berarti ya, bentar. Baik, untuk yang positif ini kita gambarkan ulang. Ini 0 ya, 0. Di tabel itu misalkan kita cari yang ini berikutnya itu 0,075. Ini 0,08 kalau saya bulatkan ya. 0,08 di sini berarti 0,08 itu di sini. Sorry. Ini 0,08 ya. Jadi nanti kalau misalnya 0,08 di sini gimana? Kalau di tabel nanti yang ada itu hanya arsiran di sini. Nih, di tabel itu ini. Padahal kita mencari FZ itu kumulatif. Jadi luasnya itu tidak cuma sini tapi sampai kanannya sampai kirinya sini juga. Maka caranya adalah bagian di sini ini adalah 0,5 ya kan? Ditambah dengan yang bagian sini ya. Jadi kita nyari dulu untuk tabelnya 0,08 hasilnya berapa? 0,08. 0,08. Di sini 0,0319. Sehingga hasilnya adalah 0,5 ditambah 0,0319. Ini sama dengan 0,5 ditambah 0,0319. Ya. Kemudian berikutnya untuk 0,2 cari di tabel dulu 0,2. 0,2 ini 0,0793. 0793. Berarti di sini sama dengan 0,5 ditambah 0,793. Pokoknya perhatikan pasti di sini nilainya pasti naik. Kalau tidak naik berarti salah. 0,83 ini ya. 0,83. 0,83 hasilnya 2967. 0,5 tambah 0,2967. Loh. 0, ini karena sama hasilnya ya sama. Sama dengan atasnya. Kalau ini 1,08. 1,08. 1,08. 3599. 3599 ditambah 0,5. Kurang sama dengan. Terakhir 1,20. 1,20. 3849. Kurang sama dengan lagi. Oke, berarti kita sudah dapatkan tabel yang FZI. Gitu. Pokoknya intinya kalau misalkan ini harus naik terus, kalau enggak ya paling sama gitu ya. Jadi kita sudah dapat FZI. Oke, begitu untuk yang penghitungan FZI. Kita lanjutkan nanti untuk penghitungan SZI. Oke, baik. Kita lanjutkan. Mohon maaf ada kekeliruan ya ketika menghitung di sini. Tadi ketulisnya berapa ya? 0,7 ya. 0,5 tambah ini ada kesalahan ya. Ini harusnya 0,5 ditambah dengan ZI-nya 0,2. Kita lihat di tabel 0,2. 0,2. Sebentar. 0,20 ya. 0,2 itu 0,0793. 0,0793. Tadi nolnya di sini hilang. Sehingga ada kesalahan ya.
Jadi kesalahan mohon dikoreksi, hasilnya adalah seperti ini. Baik, sekarang kita akan menghitung SZI. SZI itu apa? SZI itu adalah, ini kita lihat di pembahasan SZI itu proporsi cacah Z kurang dari sepadan terhadap seluruh ZDN. Artinya apa? Kita akan mencari, karena cacah kita ngitung banyak, bukan jumlah ya, jadi banyaknya. Banyaknya nilai Z yang kurang dari sama dengan ZI. Nah, gitu ya. Kita lihat contohnya. Langsung aja lah. Nilai ZI, SZI, SZ1. Berarti Z1 itu negatif 1,68 sekian. Berarti SZI adalah berapa banyak nilai Z yang kurang dari sama dengan negatif 1,68 dari data loh ya. Berarti hanya ada 1. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan berapa banyak Z. Z adalah 10. Datanya ada 10. Kan negatif sama dengan 1/10. Sama dengan berapa nilai Z yang kurang dari negatif 0,927? Berarti ada 2. Ini sama ini. Berarti ada 2 dibagi dengan 10. Berapa banyak nilai ZI yang kurang dari negatif 0,8? Berarti ada 1, 2, 3. Ini juga ikut dihitung ya. Karena ini juga kurang dari sama dengan negatif 0,8. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Tulisnya 4/10. Sini sama 4/10. Ini berarti ini berapa banyak ada nilai Z yang kurang dari ini sama dengan ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 sama dengan 5/10. Sama dengan ini berapa banyak nilai Z yang kurang sama dengan ini? Berarti ada 6, 10. Sama dengan 6, 7. Karena ini sama, ini dihitung, ikut dihitung. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ikut dihitung, berarti 8. Sama 8/10. Ini 9/10. Gitu. Ini adalah 10/10. Kemudian berikutnya, udah ya, ini nilai SZI. Dia akan naik terus gitu. Ya. Jadi saya bilang naik terus ini di sini tadi yang salah tadi ya, ini adalah ada 0,1,2 berarti tadi salah, harusnya ini yang benar. Nah, sekarang kita ngitung. Tandanya apa ini? Absolut nilai mutlak dari FZI kurangi SZI sama dengan absolut rumusnya ini kurangi ini. Dan ini kita terak aja. Ini adalah nilai FZI kurangi SZI. Nah, sekarang L hitungnya berarti kita nyari aja ini sama dengan maksimum ini. 0,1881. Sekarang kita lihat L tabelnya berapa. L tabelnya kita hitung, ini N-nya 10, alfanya 0,5. 0,05. 0,258. 0,258. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan. Karena kalau daerah kritisnya kan tadi dibilang daerah kritisnya adalah L lebih besar L alfa, N. Berarti kalau lebih besar dari L hitung lebih besar dari L tabel, maka dia H0 ditolak. Tapi kalau kurang dari sama dengan L hitung kurang dari sama dengan L tabel, maka H0 diterima. Sehingga kita simpulkan karena L hitung di luar daerah kritik, maka H0 diterima. Kesimpulan di data berdistribusi normal. Ya, seperti itu. Nah, silahkan kalau misalkan ada apa salah-salah hitung bisa ditambahkan di saran, kritik dan saran. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.